Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wat tafsir ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Paripurna Darul Aman, tokoh agama, tokoh masyarakat, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, besar tak bisa disebutkan gelarnya, kecil tak bisa pula disebutkan namanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, cincin dan puan-puan, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ditambah lagi sejak sore kemarin sampai subuh tadi, alhamdulillah kota Pekanbaru diguyur hujan. Mudah-mudahan kedatangan hujan ini membawa rahmat, membawa berkah untuk kita semua. Bagaimana pada hari ini Pekanbaru darurat asap karena terjadi beberapa kebakaran, maka mudah-mudahan dengan hujan turun ini bisa menjadi manfaat dan bisa menjadi solusi untuk menghindari kabut asap tersebut. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan berkat senantiasa kita bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah, hidup kita selamat bahagia dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya menjelang masuknya waktu syuruk, kita kembali bersama-sama mentadabbur firman Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksud saya menggurui Bapak Ibu semua, hanya sekedar sharing terkait pada subuh ini seputar tafsir maqasidi surat Al-Ikhlas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau bulan yang lalu kita berbicara tentang tafsir surah Al-Falaq, yang inti kesimpulannya bahwa magic itu ada dalam pandangan agama kita, atau sihir itu ada. Oleh karena itu kita perlu menjaga, memprotek diri dan keluarga kita supaya tidak terkena sihir. Maka salah satunya dengan cara senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quran seperti surat Al-Falaq. Kemudian begitu juga kita harus rutin membaca zikir-zikir seperti zikir pagi, barangkali kemudian sore dan seterusnya. Maka pada subuh ini kita sampai kepada surah Al-Ikhlas. Jadi nama suratnya Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu sudah menjadi bahasa Indonesia dari kalimat ikhlas. Jadi nanti dengan surat ini yang termasuk kepada surat yang paling pendek. Jadi ayatnya 3 ayat, ayatnya 4 ayat, kemudian kalimat per ayat itu sangat pendek-pendek.
Tetapi surat ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai keistimewaan dibandingkan surat-surat yang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata beliau, innaha ta'dilu sulusal Quran. Ini hadisnya sahih dan barangkali sudah sering kita dengar bahwa surat Al-Ikhlas ini kata Nabi itu sepertiganya Al-Quran. Ibu ya, jadi Al-Ikhlas ini sepertiganya Al-Quran. Namun demikian, kata Syekh Utsaimin, saya baca dalam tafsir Juz Ammahnya, walaupun surah Al-Ikhlas ini keutamaannya lebih kurang sepertiga Al-Quran, tapi ingat, dia tidak akan mampu menggantikan sepertiganya lagi. Ini juga harus kita pahami baik-baik, karena juga sebagian di masyarakat itu juga ada yang pemahamannya saya rasa kurang pas. Contohnya, ada di antara masyarakat yang berusaha terus membaca surah Al-Ikhlas, itu terus yang di rutinnya. Dan saya katakan bagus. Artinya dia membaca surat Al-Ikhlas terus dengan rutinitasnya, karena salah satu dalilnya itu bahwa surat Ikhlas ini sepertiganya Al-Quran. Bukan tidak bagus, bagus. Tapi ingat, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Utsaimin ini, dia tidak akan mampu menggantikan sisanya yang sepertiga lagi. Makanya, di samping surat Ikhlas ini rutin kita baca, bahkan bisa saja lebih sering kita baca, jangan pula sampai kita mengabaikan surat-surat yang lain, karena semuanya itu adalah ayat Quran dan semua itu punya kelebihan masing-masing, ya. Jadi tidak bisa menggantikan. Logika yang dia tawarkan itu senang aja. Kata beliau, kita baca pun surah Ikhlas ini 3 kali dalam sholat. Nah contohnya, karena dia punya keistimewaan sepertiga dalam Al-Quran, terus kita baca 3 kali umpamanya dalam sholat Bapak Ibu surah Ikhlas ini, apakah dia mampu menggantikan surah Al-Fatihah? Kata beliau, kan tidak. Tidak akan mampu. Artinya 3 kali kita baca surah Ikhlas dalam salat, terus kita tidak baca surah Al-Fatihah, maka surah Ikhlas yang kita baca 3 kali itu nggak akan mampu menggantikan surah Al-Fatihah. Artinya salat kita nggak sah. Begitu logika yang ditawarkan oleh beliau. Jadi ini salah satu keistimewaan daripada surah Al-Ikhlas ini, kata Nabi sepertiganya Al-Quran. Walaupun demikian, dia tidak akan mampu menggantikan sisanya yang sepertiga lagi. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait surat ini juga, itu juga punya kelebihan. Sesuai dengan namanya surat Ikhlas, maka di sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini adalah surat sebagai landasan keikhlasan yang sempurna kepada Allah Ta'ala. Jadi ini dalil landasan, melihat bagaimana seorang hamba ikhlas kepada Allah Ta'ala, sempurna keikhlasannya, maka nanti akan bisa kita lihat dengan poin-poin atau butir-butir yang terdapat dalam surat ini. Nah, nanti insyaallah akan sama-sama kita tadabbur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai. Ayat pertama kata Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Nah, jadi kalau saya ulang Bapak Ibu, Al-Qur'an ini turun ada sebabnya, atau dalam bahasa ulumul Quran disebut dengan asbabun nuzul. Ada kronologis atau ada yang menyebabkan ayat ini turun, Al-Quran ini turun, surat ini turun. Barangkali pertanyaan dari sahabat ketika itu, barangkali ada peristiwa atau fenomena yang terjadi ketika itu, akhirnya turun Al-Quran atau turun surat itu. Dan begitu juga, ada nantinya Al-Quran itu turun tidak ada sebabnya. Dan menurut para ulama yang paling banyak itu Al-Quran turun tanpa ada sebabnya. Jadi nanti jangan heran Bapak Ibu kalau baca Quran, saya baca surat ini Pak Ustadz, saya baca ayat ini Pak Ustadz,
ada penjelasannya kalau ayat ini turun berkaitan dengan ini. Tetapi di sisi lain saya baca ayat ini, saya baca surat ini, tapi kok saya tidak menemukannya. Apa yang menyebabkan ayat ini turun? Nah, maka saya ulang, dalam posisi seperti ini memang ada dua kemungkinan. Ada sebabnya turun karena ada yang melatar belakanginya, dan justru paling banyak turun ayat itu tanpa ada sebabnya. Maka dalam tafsir ayat ini Bapak Ibu turun ada sebabnya. Apa sebabnya? Orang-orang musyrik ketika itu menanyakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kajian tafsir ayat ini turun sebab ada keinginan orang-orang musyrik menanyakan sifat Allah taala. Kemudian dikembangkan oleh mufasir, pertanyaan ini sebetulnya pertanyaan mengejek. Dia ingin mengejek, jadi tidak sekedar bertanya bagaimana sifat Allah Ta'ala, tapi sebaliknya dia ingin mengejek sebetulnya. Ya, mereka ingin mengejek Allah Ta'ala, Tuhan yang kita sembah dengan benar. Akhirnya Allah turunkan surat ini. Maka di ayat pertama kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Allah Ta'ala itu yang harus kita pahami baik-baik. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, katakan umat Nabi Muhammad bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Jadi Esa itu bahasa kitanya tunggal. Allah itu Maha Esa. Apa tafsirnya? Ada 3 tafsirnya Bapak Ibu. Pertama, esanya Allah taala itu dari segi zatnya. Ya. Jadi Allah Ta'ala itu Esa dari segi zatnya. Zatnya sendiri Esa. Ya. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala itu Esa dalam segi sifatnya. Jadi zatnya itu Esa, kemudian sifatnya juga Esa, ya, termasuk nanti perbuatannya juga Esa. Ini yang disampaikan oleh tafsir. Barangkali Bapak Ibu pernah mendengar ulama salaf membagi tauhid itu 3. Pertama namanya tauhid uluhiyah, yang kedua tauhid rububiyah, kemudian tauhid asma wa sifat. Jadi ada hubungannya. Maksudnya apa? Maka dalam ayat pertama ini Allah mengingatkan kita semua bahwa Allah Ta'ala itu Esa, uluhiyah. Contohnya dalam hal beribadah, maka kita harus mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah kita. Begitu juga dalam hal rububiyah, dalam sifat perbuatannya kita juga harus mengesahkan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu Esa dalam perbuatannya, Allah Ta'ala itu Esa dalam zatnya. Begitu juga dalam namanya, dalam sifatnya kita juga harus mengesahkan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu Esa dalam hal sifat dan namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa di ayat pertama ini kita diminta oleh Allah Ta'ala supaya ikhlas. Ikhlas itu melepaskan, belenggu-belenggu, memurnikan. Yang namanya Allah Ta'ala itu dalam segi zatnya Esa, kemudian dalam sifatnya Esa, kemudian dalam namanya, termasuk dalam perbuatannya juga Esa. Ini yang disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan makhluknya, ya, yang memerlukan dia adalah makhluknya. Tapi Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri tanpa ada memerlukan makhluknya. Ini namanya Esa. Dan ini hanya milik Allah Ta'ala. Tak ada kita, Pak. Contohnya kalau kita bahas zat, kita tidak Esa, Bapak Ibu. Ya, tidak Esa kita. Begitu juga kalau kita bahas sifat, kita juga enggak Esa. Ya. Sama dengan nama, enggak Esa. Karena milik Allah Ta'ala yang Esa itu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat kedua Allah katakan Allahus Samad. Allah jelaskan juga karakter Allah Ta'ala yang keduanya, sifat Allah Ta'ala yang keduanya, Allahus Samad.
tempat meminta segala sesuatu. Allah Ta'ala itu tempat kita bergantung, tempat kita bersandar. Tidak ada tempat yang paling kokoh kita bersandar kecuali persandaran itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bersandar kita kepada tiang masjid ini, Bapak Ibu, suatu saat nanti tiang ini akan lapuk. Itu enggak, Bu? Bukan maksud saya tidak boleh bersandar ya. Oke, akan lapuk suatu saat nanti. Bersandar kita kepada, umpamanya kepada seseorang yang kuat, ada manusia yang kuat, terus kita bersandar kepadanya, maka manusia yang kuat itu nanti pada akhirnya akan melemah. Ya, begitu seterusnya. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah Ta'ala, tidak akan pernah lemah, tidak akan pernah lapuk, karena Allah Ta'ala itu selama-lamanya menjadi tempat sandaran manusia. Oleh karena itu, kalau ingin mencari tempat sandar yang paling kokoh, tidak akan pernah lapuk, tidak akan pernah lemah selama-lamanya, itulah bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini Allah ingatkan kita semua bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita meminta segala sesuatu dan tempat kita bersandar kepadanya. Maka karena itu memintalah kepada Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau hanya kami beribadah. Kemudian kata Allah Ta'ala, kepada Engkau pula hanya kami meminta pertolongan. Silakan lantunkan permintaan yang terbaik, sampaikan harapan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah harapan itu akan didengar, kemudian doa itu akan didengar, dan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat ketiga Allah katakan lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala itu pertama dia tidak beranak. Jadi Allah Ta'ala itu tidak beranak. Ini harus kita yakini baik-baik Bapak Ibu. Kemudian walam yulad, tidak pula diperanakkan. Jadi beranak tidak, kemudian diperanakkan juga tidak. Apa sebabnya demikian? Seperti yang saya katakan di awal, ayat ini turun, orang-orang musyrik ingin bertanya kepada Rasul terkait Allah Ta'ala, tapi pertanyaannya sebetulnya ingin mengejek. Maka dalam ayat ini Bapak Ibu bisa kita lihat betapa banyak tuduhan-tuduhan mereka kepada Allah Ta'ala. Contohnya orang-orang musyrik. Apa tuduhan mereka kepada Allah Ta'ala? Malaikat itu putrinya Allah Ta'ala. Jadi malaikat ini Bapak Ibu, dalam pandangan orang-orang musyrik, malaikat ini adalah anak gadisnya Allah Ta'ala, anak perempuannya Allah Ta'ala. Dan itu banyak dalil Quran yang berbicara bagaimana orang musyrik mengatakan bahwa malaikat itu adalah anaknya Allah Ta'ala. Nah begitu juga kalau kita baca lagi sejarah orang-orang Yahudi, Uzair dalam pandangan mereka itu adalah putranya Allah Ta'ala dalam keyakinan orang-orang Yahudi. Silakan nanti kita baca. Ini buktinya bahwa dalam pandangan mereka itu Allah Ta'ala itu ya beranak. Makanya Uzair itu dianggap sebagai anaknya Allah Ta'ala dalam keyakinan orang Yahudi. Nah sekarang coba kita lihat, dalam pandangan orang-orang Nasrani, Isa alaihi salam itu adalah anaknya Allah Ta'ala. Isa atau Al-Masih dalam Al-Quran itu anaknya Allah Ta'ala. Ya, ini buktinya bahwa mereka ini ingin mengejek Allah Ta'ala. Sementara dalam ayat ini Allah sucikan bahwa yang namanya Allah Ta'ala lam yalid, tidak beranak. Jadi tidak ada punya anak, ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah contohnya kita coba diskusi terkait tentang Isa. Bagaimana klaim orang-orang Nasrani ketika mengatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam anaknya Allah Ta'ala. Sekarang saya refresh ingatan Bapak Ibu. Nabi Isa alaihi salam, siapa ibunya? Siti Maryam. Dalam sejarah
Siti Maryam ini Bapak Ibu, bagaimana sosok Siti Maryam yang diceritakan oleh Al-Quran? Ya, diceritakan oleh Al-Quran bahwa Siti Maryam ini imra'atun mutatahharah, perempuan yang disucikan oleh Allah Ta'ala. Jadi dalam ceritanya Al-Quran bahwa Maryam ini perempuan yang Allah pelihara, yang Allah sucikan dia, ya, dari melakukan dosa. Nah, dalam sirah Nabawiyah tersebar bahwa suatu ketika Maryam ini hamil, sementara Maryam ini tidak menikah, Pak. Ya, ya Bu ya. Jadi diceritakanlah dalam Al-Quran kisah Maryam ini, dia ini hamil, sementara suaminya nggak ada. Maka dalam pemikiran orang-orang musyrik ketika itu, tidak mungkin Maryam ini hamil. Tidak mungkin, Pak. Tak mungkin kalau tidak ada orang yang menghamilinya. Akhirnya dituduhlah Maryam ini melakukan zina. Nauzubillahi min zalik. Padahal dalam agama Maryam ini perempuan yang disucikan, sangat menjaga kehormatannya. Ya, tapi ketika dia hamil, terus dalam pemikiran orang-orang musyrik nggak mungkin nggak ada orang yang menghamilinya. Akhirnya apa? Maryam difitnah, dituduh, sampai ujung-ujungnya Maryam ini diusir dari kampungnya. Ya, nah, begitulah perjalanan Maryam, luar biasa sekali. Ya, nah tapi dalam agama kita Bapak Ibu siapa suami Maryam ini ada? Ada nggak? Nggak ada. Jadi kalau ada orang hamil terus nggak ada suaminya, bisa dilogikakan yang seperti Maryam kalau hari ini. Jangan dibawa dalil ya, omong kosong itu Bu. Kalau ada pula nanti anak kita, anak remaja sekarang mungkin ilmunya bagus kan, baca-baca cerita, Maryam hamil tak ada suaminya, saya juga seperti itu kata dia, itu omong kosong. Ya, ini salah satu bentuk kemuliaan Maryam Bapak Ibu. Ya, akhirnya apa? Lahirlah anak daripada Maryam ini. Siapa namanya? Isa alaihissalam. Sampai Isa ini lahir masih difitnah, masih dibully oleh orang musyrik ketika itu. Akhirnya siapa yang menjawab fitnah itu? Siapa yang menjawab tuduhan itu? Isa sendiri yang menjawabnya, Pak. Nabi Isa sendiri yang diberikan oleh Allah Ta'ala kemuliaan dalam usia yang sangat kecil, bayi, langsung menjawab tuduhan orang-orang musyrik itu, bahwa Isa ini satu di antara utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum itu luar biasa tuduhan, ya, bahkan bullying yang dihadapi oleh Maryam. Nah, coba bayangkan. Jadi dalam pemikiran orang musyrik, ya nggak mungkin kalau Maryam itu nggak ada suaminya. Terus setelah Nabi Isa mengatakan bahwa dia ini adalah utusan Allah Ta'ala, akhirnya sampai pula klaim bahwa Isa ini anaknya Allah Ta'ala. Karena suami Maryam nggak ada. Ya, nah, ya. Jadi kalau sekarang itu nggak mungkin. Kalau ada orang hamil terus nggak ada ayahnya, mana ayahnya kabur duluan? Itu barangkali, ya. Jadi dalam agama kita ada orang lahir tanpa ayahnya, seperti Nabi Isa alaihissalam. Itu merupakan kemuliaan yang Allah berikan. Tapi dalam sejarah Quran tidak ada orang lahir tanpa ada ibunya, nggak ada. Ya, nggak ada tuh Pak. Dalam Quran nggak ada. Nggak ada cerita dalam Quran ada yang lahir tapi ibunya nggak ada. Nah, tapi kalau ayahnya nggak ada, ada. Satu di antaranya itulah kisahnya Maryam radhiyallahu anha. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulang, dalam ayat ini, dalam ayat 3 ini Allah ingatkan kita semua bahwa Allah Taala itu tidak beranak, ya. Nah, tidak beranak walaupun ada klaim seperti klaimnya orang musyrik, seperti klaimnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, namun dalam keyakinan kita sebagai orang beriman bahwa Allah Ta'ala itu tidak punya anak. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga
walam yulad. Allah Ta'ala itu kan tidak pula diperanakkan. Jadi dia tidak beranak, terus dia tidak pula anak dari seseorang, enggak. Makanya dalam akidah itu Bapak Ibu ada yang merusak akidah itu dua. Pertama namanya tasalsul. Tasalsul itu silsilah. Jangan sampai kita mencoba untuk mencari silsilahnya Allah Ta'ala. Kita ingin menemukan kesimpulan bahwa Allah Ta'ala itu asal mulanya dari mana. Dalam agama kita namanya tasalsul. Itu bisa merusak akidah kita. Silsilah Pak, struktur. Ya, nggak bisa itu. Seperti yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, lam yulad. Dia tidak diperanakkan. Jadi jangan nanti dibuat silsilahnya. Ya, nggak akan ada itu Pak. Beda dengan kita. Kalau kita punya silsilah, ya, punya silsilah. Contohnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini namanya silsilah Pak. Nah, sama dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu punya ayah, terus ayah dari Bapak Ibu punya pula ayah. Bisa. Saya juga punya. Contohnya saya Luqman bin Abu Yazid bin Jaya umpamanya. Ini namanya silsilah. Tapi logika silsilah terhadap Allah Ta'ala nggak ada Pak. Ya, nggak ada. Dan itu dalam kajian akidah akan membuat akidah kita rusak. Nggak akan ada itu. Nggak akan pernah kita sampai kepada titik temunya. Karena Allah Ta'ala ya tidak diperanakkan. Ya, nggak diperanakkan. Jadi nggak usah mencari silsilah Allah Ta'ala. Nggak ada itu. Nah, begitu juga ada namanya daur. Dalam kajian akidah itu juga merusak akidah. Daur itu Bapak Ibu seperti lingkaran. Kita mencari titik temunya lingkaran itu. Itu namanya daur. Jadi lingkaran ini terus dari sini terus ujungnya bertemu talinya. Itu nggak ada. Kalau silsilah itu panahnya mungkin ya atas ya ke bawah atau dari bawah ke atas. Itu namanya silsilah. Tapi kalau daur itu enggak. Dia mutar Pak. Seperti lingkaran yang akan menemukan titik lingkaran itu. Itu enggak akan ada Bapak Ibu, ya, tidak akan ada. Karena dalam agama kita, dalam keyakinan kita bahwa yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu bentuk daripada kesucian dan salah satu bentuk pula daripada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat terakhir Allah katakan kepada kita, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini juga Allah ingatkan kita. Di ujung ayat ini sifat Allah Ta'ala itu pertama walam yakul lahu kufuwan ahad. Di ayat ini tidak ada satupun yang setara dengan Allah Ta'ala. Kufu itu sudah menjadi bahasa kita Pak. Sekupu kata orang. Biasanya mak-maknya doktrin, kalau nanti menikah nak carilah yang sekupu dengan kita. Jadi sekupu itu bahasa Arab. Kalimatnya kufu di ayat ini. Setara. Ya, setara, sekupu itu setara. Tapi dalam agama setaranya seseorang itu dinilai dari segi agamanya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu baca, kalau ingin nanti menikahkan anak gadisnya, ya, atau mencari jodoh bagi anak laki-laki dan perempuannya, terus ada bahasa sekupu. Sekupu itu dalam agama kita, pemahamannya itu adalah sama pemahaman agamanya. Jadi bukan kaya sama orang kaya, enggak, miskin sama orang miskin, enggak, sebetulnya enggak. Tapi sekupu itu maksudnya sama. Carilah sama-sama agamanya. Karena inilah yang akan melanggengkan pernikahan itu. Kalau sama-sama punya agama, insya Allah sama akan langgeng. Ini namanya setara, ya. Walaupun di masyarakat banyak saya melihat kalau sekupu itu lebih banyak pemahamannya, ya kalau orangnya Jawa sama orang Jawa. Kalau orang Melayu sama orang Melayu barangkali. Terus kalau dia kaya, dia sama orang kaya. Ini. Tapi kalau kita kali tafsir Bapak Ibu, sekupu itu malah dijelaskan oleh mufassir agamanya sama. Ya. Nah, jadi kalaupun dia miskin, kalaupun dia kaya, tapi sama-sama bagus agamanya. Ini insya Allah akan langgeng. Ya. Nah, tapi kalau sama-sama kaya, satu kaya tapi agamanya bagus. Terus satu lagi kaya tapi agamanya kurang bagus. Itu pasti problem.
Nah, maka dalam ayat ini Allah ingatkan kita semua bahwa yang namanya Allah Ta'ala tidak ada yang setara, tidak ada yang sekupu dengan makhluknya. Itu udah pasti, nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dari segi zat Allah Ta'ala tidak sebanding, ya, dan memang tidak bisa dibandingkan. Begitu juga dari segi sifat, ya Allah Ta'ala juga tidak setara, bahkan memang tidak bisa disetarakan sama sekali. Termasuk dari segi perbuatannya tidak akan setara, bahkan memang tidak akan pernah bisa disetarakan, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbeda dengan makhluknya dan tidak menyerupai makhluknya. Inilah yang disebut dengan sekufu, atau dalam bahasa Qur'annya walam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak setara dengan makhluknya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dalam kajian Asmaul Husna, Bapak Ibu, ini contohnya kita ilustrasikan sedikit. Asmaul Husna itu 99, walillahil asmaul husna. Kita coba mengilustrasikan bagaimana esanya Allah Ta'ala dalam sifat atau namanya. 99 nama Allah Ta'ala, kemudian satu diantaranya Ar-Rahman. Ar-Rahman, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini selalu kita baca. Bahkan puncak daripada Asmaul Husna itu menurut para ulama di kalimat Ar-Rahman itu. Ini puncaknya. Dari 99 nama Allah Ta'ala, maka puncak daripada 99 itu di kalimat Ar-Rahman. Apa maksudnya? Ar-Rahman itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, Maha Pengasih. Rahman, kemudian yang kedua Rahim, Maha Penyayang. Jadi dua inilah puncak daripada Asmaul Husna sesungguhnya. Dan dua nama ini muncul dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca dalam salat. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, kemudian Allah Maha Penyayang. Maka kalau kita lebih dalam memahaminya Bapak Ibu, maka kasihnya Allah Ta'ala, sayangnya Allah Ta'ala tidak akan pernah serupa dengan kasihnya manusia, termasuk dengan sayangnya manusia. Tidak akan pernah serupa apa? Ya, kalau bahasa kekiniannya, kalau manusia barangkali kasihnya hanya sekedar kasihan saja. Tapi kalau Allah Ta'ala kasihnya itu betul-betul kasih. Kalau sayangnya manusia hanya sekedar sayang-sayangan saja. Tapi kalau Allah Ta'ala betul-betul sayang sesungguhnya. Ya, tidak akan pernah setara itu. Tidak akan pernah setara. Bisa kita contohkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana kasihnya manusia, bagaimana pula kasihnya Allah Ta'ala. Bagaimana sayangnya manusia, terus bagaimana pula sayangnya Allah Ta'ala. Tak akan pernah setara. Saya tanya Bapak Ibu semua, kalau kita berbicara tentang kasihnya Allah Ta'ala, representatif dari kalimat Ar-Rahman, bagaimana kasihnya Allah Ta'ala? Pernah nggak Bapak Ibu berpikir bagaimana Allah Ta'ala mengasihi seluruh makhluknya di alam semesta ini? Tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan, luar biasa kasihnya Allah Ta'ala. Tidak hanya orang-orang yang taat saja, Bu. Ya, orang-orang yang tidak taat pun Allah Ta'ala kasih. Maka jangan heran kenapa hari ini ekonomi dikuasai oleh orang-orang, umpamanya orang-orang yang tidak beragama Islam gitu. Ya, coba bayangkan teknologi dikuasai oleh orang-orang yang tidak beragama Islam. Coba kita bayangkan. Padahal kerjanya ingin merusak bumi ini, ingin merusak agama Islam ini, bahkan ingin seperti dalam kajian ayat ini ingin mengejek Allah Ta'ala. Tapi kenapa? Perekonomian, barangkali teknologi mereka yang pegang. Itu yang saya katakan bukti daripada Ar-Rahmannya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu sayang. Jadi kepada makhluknya betul-betul sayang, ya, betul-betul kasih kepada makhluknya. Allah sangat kasih kepada makhluknya, sehingga yang namanya makhluk Allah Ta'ala siapapun dia, taat atau tidaknya,
beragama Islam atau tidaknya, Allah akan kasih kepadanya. Ya, nah ini buktinya bahwa Allah Ta'ala itu maha kasih. Begitu juga Allah Ta'ala itu maha penyayang. Bagaimana bentuk sayangnya Allah Ta'ala sehingga tidak bisa setara dengan sayangnya manusia. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu, ya, bagaimana sayangnya Allah Ta'ala, terutama untuk orang-orang beriman. Ya, kalaupun orang-orang beriman ini Bapak Ibu, ujung-ujungnya nanti akan masuk neraka karena kebaikannya lebih rendah dibanding keburukannya, tapi dalam keyakinan agama semuanya akan kembali kepada surganya Allah Ta'ala. Ya, begitu juga kalau ada orang-orang yang bertaubat sebelum dia meninggal dunia, sebesar apapun dosanya, setinggi apapun dosanya dan kesalahannya, tapi dia bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan sesungguhnya taubat, yang disebut dengan taubat nasuha, maka dalam agama kita Allah Ta'ala akan menerima taubatnya. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, coba bandingkan dengan kita. Jangankan kadang-kadang besarnya kesalahan saudara-saudara kita, kadang-kadang dalam hal sepele saja kita tidak bisa memberikan maaf kepada mereka. Bahkan na'udzubillah sampai akhir hayatnya nggak bisa terbuka pintu maaf itu. Barangkali kesalahannya tidak seberapa, ya. Nah, tapi kalau Allah Ta'ala, itulah hebatnya. Sebesar apapun, ya, setinggi apapun dosa manusia, kalau datang kepada Allah Ta'ala dengan aturan yang telah disampaikan oleh agama, dengan sesungguhnya, maka sebesar apapun dosa itu, setinggi apapun kesalahan itu, maka diampuni oleh Allah Ta'ala. Makanya ada hadis Nabi mengatakan, at-taib kaman la dzamba lahu. Orang yang sudah bertaubat dengan catatan taubat nasuha, maka kalau dia sudah bertobat, jangan ditanya lagi Pak, jangan ditengok lagi kesalahannya, nggak ada lagi. Kaman la dzamba lahu, kata Nabi, seperti orang-orang yang tidak berdosa sama sekali. Jadi jangan heran nanti, gimana Pak Ustadz dengan dosa-dosa orang? Sudah banyak kesalahannya, ya. Nah, terus dia bertobat, ya udah, hilang begitu aja. Tidak ada lagi dosanya Bapak Ibu, ya. Nah, tinggal lagi cara bertobat itu menyesuaikan dengan kesalahannya. Kalau kesalahannya dengan manusia, maka tobatnya itu harus melalui prosedur dengan manusia. Nah, begitu juga kalau kesalahannya itu berhubungan dengan Allah Ta'ala, maka cara penyelesaiannya juga harus berhubungan dengan Allah Ta'ala. Dan insya Allah dengan datang, dengan niat, dengan tekad yang kuat, dengan taubat nasuha tersebut, maka terhapus. Nggak ada ditanya lagi, ya. Nah, nggak perlu lagi ditanya atau nggak perlu lagi dipikir-pikir kemana lah dosa itu perginya. Nggak ada lagi Pak, ya. Nggak ada perginya. Sama kita dengan SMS nih ya, di handphone kita. Kita hapus pesan, kemana perginya? Betul nggak Bu? Betapa banyak nih pesan masuk melalui WhatsApp kita. Terus kita hapus, kemana perginya? Kemana perginya Bu? Nggak tahu. Udah. Nah, begitulah contohnya. Kalau datang kita menghadap Allah Ta'ala, ya udah, habis begitu aja. Ya, nah begitulah Allah Ta'ala itu maha pengasih, lagi maha penyayang. Itu yang disebut dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka tidak akan setara Bapak Ibu. Sayangnya orang tua kepada anak tidak akan sebanding dengan sayangnya Allah Ta'ala kepada hambanya. Nggak akan sebanding itu. Sayangnya anak kepada orang tua tidak akan pernah sebanding dengan sayangnya Allah Ta'ala kepada makhluknya. Sayangnya suami kepada istrinya tidak akan sebanding dengan sayangnya Allah Ta'ala kepada makhluknya. Nggak akan sebanding, ya. Nah, inilah yang disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak setara atau tidak serupa dengan hambanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam kajian tafsir subuh hari ini berbicara tentang surah Al-Ikhlas, kita diminta untuk mengikhlaskan, ya, melepaskan belenggu-belenggu subhat-subhat, terutama terkait dengan sifatnya Allah Ta'ala
yang pada subuh hari ini saya ulang kembali. Pertama, penekanannya Allah Ta'ala itu Esa, tunggal, ya. Maka kita tidak boleh menyekutukan Allah Ta'ala, ya, baik dalam segi ibadah kita, persembahkan ibadah itu semata-mata karena Allah Ta'ala. Tidak boleh ada kemusyrikan dalam beribadah, ya. Nah, maka silakan latih kita bersama diri kita sampai nanti ujung-ujungnya seluruh ibadah kita ini sudah maksimal kita persembahkan kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai nanti masih ada tendensi yang lain. Ada di situ riya barangkali, ada di situ kadang-kadang ingin popularitas, ya, itu enggak ada, ya. Nah, saya baca kitab Syiar A'lamin Nubala, itu diceritakan adalah dikeluhkan oleh seseorang dalam kitab itu, diceritakan dalam kitab itu. Kata beliau, abadullah khamsina sana. Saya kalau berbicara beribadah kepada Allah Ta'ala itu sudah 50 tahun lamanya. Coba bayangkan, Mbak. Barangkali ada usia ibadah kita itu sudah sampai ke 50 tahun. Tapi kata beliau, ma wajatu halawatal ibadah. 50 tahun saya menghabiskan waktu untuk beribadah, ternyata manisnya ibadah itu belum saya dapatkan. Kata beliau dalam kitab Syiarul Alamin Nubala. Sampai kata beliau hatta tartu salasata asya. Sampai saya tinggalkan 3 perkara, barulah saya mendapatkan nikmatnya ibadah. Jadi ternyata ibadah itu juga ada perkara nikmatnya, tidak hanya makan aja. Nah, satu di antaranya sesuai dengan kajian pada subuh ini, taraktu ridan nas hatta wajadtu ridallah. Saya tinggalkan beribadah mencari muka manusia, mencari popularitas. Akhirnya saya mendapatkan bahwa ibadah itu ternyata lezat karena semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, begitu juga Bapak Ibu dalam segi perbuatan kita esakan Allah Ta'ala, termasuk dalam asma wa sifat juga mesti kita esakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di ayat kedua ini kita highlight kembali Allah tidak beranak, ya. Kemudian Allah Ta'ala juga tidak diperanakkan, karena Allah Ta'ala itu datangnya sendiri, qiyamuhu binafsihi, tidak memerlukan itu, ya. Nah, jadi jangan sampai ada subhat dan keraguan, ya, seperti yang diragukan oleh kaum musyrik yang mengklaim bahwa malaikat itu adalah anaknya Tuhan, seperti orang Yahudi yang mengklaim Uzair adalah anaknya Tuhan, termasuk orang Nasrani juga mengklaim bahwa Nabi Isa itu adalah anaknya Tuhan. Tapi dalam kajian subuh ini tidak, Allah tidak punya anak. Begitu juga Allah tidak diperanakkan. Oleh karena itu jangan coba mencari-cari silsilahnya Allah Ta'ala. Jangan sampai mencoba mencari lingkaran untuk menemukan titik dari mana Allah Ta'ala ini berada. Gak akan pernah temu, ya. Karena Allah Ta'ala tidak punya silsilah dan tidak punya pula daur, ya, lingkaran yang bisa menemukannya dari satu titik ke titik yang lain. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, Allah Ta'ala itu dalam ayat ini tidak setara dengan makhluknya. Oleh karena itu Allah Ta'ala ini Esa dalam segi zatnya, dalam segi sifatnya, termasuk dalam segi asma'nya, ya. Mudah-mudahan kajian subuh ini mampu mempermantap akidah kita dan mampu melatih jiwa kita supaya bisa ikhlas, terutama dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas yang kita baca pada subuh hari ini. Saya rasa untuk sesi awal ini kita cukupkan sampai di sini. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang ingin menyempurnakan kajian pada subuh hari ini, karena waktu syuruk masih ada, ya. Oleh karena itu saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin menyempurnakan kajian ini, baik memberikan tambahan, barangkali klarifikasi, atau barangkali mungkin sharing terkait pengamalan ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan. Ya, baik, silakan Bapak. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sebelum tanya ini, saya selama ini Ya. sudah lama. Ayat saya itu 30 aja. Allah benar. Bukankah apa yang lain? Iya, betul. Lain apa juga? Cuma pemahaman saya bukan karena seketika itu, karena mudah bacanya, mudah mengertinya. Saya khusus sholat dengan itu. Pertanyaan saya, apakah berbeda fadilah mautannya ayat lain? Dan saya kan rugi juga pada saya tahu ayat lain banyak juga saya yang hafal, tapi saya udah kebiasaan 30 itu. Berlintas saya dulu berlintas. Yang pertama efektif, efisien kata orang saya. Logika kan ibadah. Iya, betul. Karena saya dilogikakan. Menurut saya memang semua logika kan. Termasuk fadilah hak kita misalnya. Gak bisa. Kalau hak Allah itu gak bisa kita logikakan dengan kebenaran intelektual kita. Dan ini pertanyaan saya, ayat itu mohon maaf, Imam. Kadang-kadang ya saya sudah berusaha dengan umur yang sudah berapa tahun ini ikuti imam kita ini bagus, banyak. Cuma kadang-kadang pikiran saya itu merawang sampai ke Singapura, ke Kuala Lumpur. Apalagi kalau sholat Jumat kemarin suka sajadah. Iya. Sampai saya ke Mekong, saya ke Mekong. Iya, ada sungai, mengalir. Oke. Ini masalah sebentar kalau saya datang ini saya sudah lama ini bertanya sama Ustaz, mohon maaf ya. Iya. Kalau kata orang-orang soleh kita tidak tahu dengan agama ini, kalau pemahaman pertanyaan kita itu tidak dipahami dengan sebenarnya, tentu tersinggung pada para ustaz di Indonesia. Dan kebetulan banyak juga bergaul dengan ustaz-ustaz di kampung dulu. Kalau dulu ya bisa lagi kan. Dan sekarang kan tua ini ada hati juga saya sebenarnya mau menanya juga sama imam biasa kan. Kadang-kadang tak sanggup juga saya beradaptasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji. Oke, silakan, bagus, luar biasa sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Jadi sebelum ini. Iya. Jadi sebelum ada turunnya ini, apa yang Oke. Baik. Oke, baik. Oke, sudah dua dari bapak-bapak. Mungkin perwakilan dari ibu supaya kesetaraan itu ada. Nanti digaung-gaungkan emansipasi wanita kan? Tidak ada kesetaraan Pak Ustaz. Nah, silahkan. Silahkan ibu-ibu. Wakilkan. Di waktu kita terbatas ini. Diskusi kita padat. Ya. Oke, baik. Oke. Bantu dengan Bapak. Siapa pertama? Pak Haji? Oke, Pak Haji Mordes. Masya Allah, terima kasih Bapak. Saya rasa tidak pertanyaan lah. Kalau pertanyaan itu nggak sesuai. Biasanya mufti yang menjawab. Ini yang datang ini bukan mufti. Oke. Mungkin sharing Pak ya, terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Mordes tadi. Saya rasa pertama poinnya itu terkait tentang, karena memang ada hubungan dengan kajian kita, surah Ikhlas itu dalam hadis Bukhari, keutamaannya itu sulusan, sepertiganya Al-Quran. Jadi saya ulang lagi, masing-masing surat itu punya kelebihan Pak. Ya, punya kelebihan. Ada kelebihannya masing-masing. Dan ingat, semuanya itu adalah ayat Quran. 30 juz itu 6.600 lebih ayat, 114 surah yang dalam tertib mushafinya diawali surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Semua itu adalah kalamnya Allah Ta'ala. Nah, hanya saja ada hadis-hadis yang menjelaskan bahwa masing-masing surat ini punya kelebihan. Satu diantaranya surah Ikhlas. Yang keutamaannya itu kata Nabi sepertiga Quran. Tapi ingat, saya sampaikan di awal tadi, dia tidak akan mampu menggantikan sepertiganya Al-Quran lagi. Maka yang saya ingin dongkrak pemikiran kita, kalau di sini saya rasa nggak akan ada.
Dulu beberapa tradisi di kampung, itu banyak orang Pak, boleh dikatakan selalu membaca ini, sehingga mengabaikan yang lain. Karena dalilnya tadi, ini kan sepertiga Quran Pak Ustadz. Apa kita baca lagi yang lain? Sama dengan Yasin, dia katakan qalbul Quran, ini kan hatinya Quran, jantungnya Quran gitu. Artinya seolah kalau sudah baca Yasin, kita sudah baca semua Al-Quran. Ya, atau kalau kita sudah baca surah Al-Ikhlas, kita sudah baca sepertiganya Al-Quran. Ini maksud saya yang harus kita paskan. Ya, oke. Nah, jadi maksud saya keutamaannya sepertiga Quran, tapi ingat dia tidak akan mampu menggantikan sisa yang sepertiganya tadi. Nah, tinggal lagi kayak kita nih, betul tuh Pak, bukan Bapak aja. Rasa-rasanya semua kita punya. Saya sendiri pun punya. Ada ayat-ayat yang dia suka membacanya. Nah, berbagai macam itu Pak. Mungkin kalau bahasa Bapak tadi mungkin ada di situ singkat, efisien, terus mungkin ya suka gitu ya dengan trikul itu. Oke. Itu kan alasan kita masing-masing. Ada juga yang mungkin alasannya yang lain. Ada. Kenapa membaca surat ini? Dia suka dengan kisahnya barangkali. Berbagai macam alasan maksud saya. Nah, itu tidak ada menyalahi Pak, nggak ada menyalahi. Bahkan hadis Nabi pun ada yang mengatakan ternyata Nabi juga rutin membaca surat ini Pak. Bahkan kalau saya baca dalam tafsir yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin itu, salat malamnya Nabi, salat fajar, itu ayat keduanya Qul huwallahu Pak dibacanya. Ya, salat witir Nabi juga baca gitu. Dan itu hadisnya sahih. Nah, itu buktinya. Jadi maksud saya tidak ada masalah. Bahkan yang rutin kita baca itu dengan mungkin barangkali kita membacanya lebih khusyuk, kemudian lebih dapat sensasinya, ya saya rasa itu lebih bagus. Ya, nah, tapi yang ingin saya sampaikan jangan menutup, tidak membaca yang lain. Ini yang maksud saya. Ya, ya Bu ya. Jadi bacalah Qul huwallahu, bacalah Yasin, Al-Mulk punya kelebihan, bacalah surat Al-Waqiah punya kelebihan. Ya, silakan. Tapi jangan sekali-kali mengabaikan surat yang lain. Kalau tidak nanti komentar nanti masa saya kata surat apa? Surat umpamanya surat berapa Bu? Surat Al-Qalam umpamanya atau surat Abasa. Saya nggak pernah dibaca kata dia. Emang saya bukan Quran katanya. Nah, itu yang kita khawatirkan. Oke? Jadi buat program membaca Quran dari awal sampai akhir, kemudian rutinkan dengan yang suka, itu nggak ada masalah Pak ya, itu oke. Jadi tidak salah logika yang Bapak sampaikan dan terus yang Bapak lakukan hari ini nggak salah, nggak ada salahnya ya. Oke, tapi yang maksud saya jangan tutup pintu untuk tidak membaca yang lain, karena dia itu juga kalamnya Allah Ta'ala dan juga punya kelebihan. Oke, terkait sholat, kalau Bapak ke Singapura, saya juga pernah Pak, kadang saya juga sampai ke Madinah, kadang sampai ke Kuala Lumpur. Ya, dan memang itulah Bapak Ibu, salat itu harus kita latih terus. Kekhusyukan dalam salat itu tidak semudah yang dibayangkan. Tidak semudah yang dibayangkan. Makanya diajarkan oleh agama bagaimana supaya kita khusyuk. Ada caranya. Nah, pertama menyengaja untuk salat. Bagaimana cara menyengaja salat? Datanglah sebelum salat itu dimulai. Makanya kalau kita kembali review ingatan kita Pak, orang tua kita dahulu Pak, terutama di hari Jumat, itu 1 jam 30 menit menjelang masuk waktu salat Jumat, mereka sudah berada di masjid. Apa maksudnya? Menyengaja salat. Banyak yang dilakukan Pak. Kadang kita mau taharah, istinja dulu. Ini kan berpengaruh semua dengan kekhusyukan salat kita. Bagaimana kita nak khusyuk salat? Dalam salat aja kita sudah kepepet buang air. Karena nggak sempat istinja barangkali Pak. Iya nggak? Apalagi nanti saya sendiri baca ayatnya panjang ini, nah gimana nih? Sementara di dalam sudah kepepet buang air. Imam kebetulan bacanya panjang pula. Nah, sementara kita barangkali tadi nggak sempat istinja, ya, karena datangnya pas waktu qomat saja umpamanya. Ini kan juga akan mengganggu Pak. Saya terus terang, saya muda Pak, usia saya 36 tahun. Tapi setiap saya masuk ke masjid, saya harus ke WC dulu Pak. Makanya kadang-kadang saya harus datang cepat. Tadi saya datang cepat Pak, pas azan datang. Tapi akhirnya apa? Saya juga datang, nggak sempat saya sholat sunat qobliyah. Kenapa? Saya harus ke WC dulu. Nah, itu maksud saya. Jadi kalau kita tidak menyengaja untuk beribadah, maka akan menghambat keikhlasan termasuk kekhususan kita dalam sholat. Ya, nah belum lagi nanti Pak setelah masuk
setelah kita toharo masuk ke masjid, ya kita bisa melakukan salat tahiyatul masjid. Habis itu kita bisa berzikir, ya persiapan untuk melaksanakan salat itu, sehingga berharap sebelum takbiratul ihram diangkat pikiran itu sudah fokus, ya sudah mulai fokus, supaya nanti jangan di rakaat pertama sudah sampai pula di Kuala Lumpur. Nah, terus datang ke rakaat kedua sudah berada pula di Singapura. Ya, nah, tapi ada seperti itu, tidak mustahil, ada. Tapi ingat aja Pak, kalau sudah ada pikiran itu muncul, ya udah kembalikan lagi Pak. Oh, saya bukan di Singapura, saya di Masjid Darul Aman gitu. Udah, itu aja. Nah, saya bukan lagi di Singapura, saya sedang di Masjid Darul Aman gitu. Nah, jadi kata Buya Hamka, untuk fokus itu sangat sulit Pak. Tak ubahnya kita seperti bersepeda Pak. Jadi bersepeda itu Bapak Ibu kan tidak selamanya kita lurus, betul tidak Pak? Kalau lurus nanti itu bisa masuk jurang itu Pak, pasti ada beloknya. Tapi kata Buya Hamka, ketika oleng, ya udah luruskan kembali sepedanya. Itu aja caranya. Jadi kalaupun memang ada masuk, ketika kita sudah sholat nih, datang pemikiran itu, ya udah kembalikan Pak. Oh udah, blok lagi. Oh saya tidak di Singapura, udah saya lagi di Masjid Darul Amal gitu. Ya, nah itu maksud saya, dan itu memang perlu latihan yang cukup ya. Kemudian terakhir, kalau ditanya apa yang turun sebelum Al-Quran, itu disebut dengan suhub Pak. Suhub. Ayat itu tidak bisa disebutkan Pak. Ya, jadi dalam kajian ulumul Quran, sebelum Al-Quran ini turun, itu suhub namanya. Contohnya dalam surah Al-A'la, suhuf fi Ibrahim wa Musa. Nabi Ibrahim diberikan suhub. Tapi dalam kajian ulumul Quran tidak dijelaskan yang mana gitu. Tidak dapat. Tapi hanya sebentar lembaran-lembaran saja. Nah, tapi yang jelas suhuf itu juga bagian daripada ya Al-Quran. Jadi dulu namanya suhuf. Cuman yang mana suhuf itu saya belum bisa menjawabnya. Ya. Nah, sekarang di zaman Nabi Muhammad disebutkanlah namanya Al-Quran. Ya, jadi kalau dalam tartib mushafi itulah Al-Fatihah yang pertama, ditutup dengan An-Nas, itu dalam tartib mushafi. Tapi dalam kajian tartib nuzuli tidak. Jangan kira surah Al-Fatihah turun dahulu, enggak. Yang turun dahulu surah Al-Alaq, Iqra itu 1 sampai 5. Tapi dalam tartib mushafinya diletakkan Al-Fatihah dahulu. Makanya nanti dalam kajian tafsir ada tafsir itu tartibnya nuzuli. Dia meletakkan ayat yang pertama turun apa. Nah, nanti kalau Bapak baca tafsir Darwaza, yang dikarang oleh Imam Darwaza dari Palestina, itu yang pertama diletakkannya bukan Al-Fatihah. Itu surah Al-Alaq. Karena dia menyesuaikan dengan yang awal turun. Sementara dalam mayoritas ulama, yang terjadi itu adalah tartib mushafi. Jadi makanya Al-Fatihah di awal, kemudian ditutup dengan surah An-Nas. Ya, jadi kalau Bapak tanya ayat apa sebelum Quran ini turun, saya nggak bisa jawab. Ya, nah, karena sinyal yang ada itu suhub. Suhub itu ya lembaran-lembaran. Ya, yang mana ya saya nggak tahu gitu. Nah, tapi kalau cerita tentang Quran jelas. Ya, nah, sudah namanya suhuf berubah menjadi Al-Quran, kemudian jelas bahwa yang diterima oleh Nabi pertamanya surah Al-Alaq ketika Nabi bertahanus di Gua Hira ayat 1 sampai 5. Ya. Nah, jadi saya rasa ini saja Bapak Ibu, barangkali karena waktu suruh tinggal lebih kurang 4 detik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas pertanyaan, atas sharing penyempurnaan dari Bapak Ibu untuk kajian pada subuh hari ini, dan juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, barangkali yang saya sampaikan ini pasti jauh daripada kesempurnaan, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan insya Allah kita akan berusaha untuk selalu untuk menyempurnakan kekurangan itu yang ada. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz Dr. Hakim dan Pak